Assalamualaikum, masih adakah akal sehat bersama kita? Karena tanpa akal, yang sehat kita jadi sesat, yang batil pun jadi nikmat. Apalagi di akhir zaman Tuhan sudah tidak buat tanah lagi, sehingga lautan pun jadi rebutan. Warga Tangerang, khususnya warga desa Puncung, Kecamatan Kronjo, sudah menunjukkan sikapnya menolak kehadiran proyek Pantai Indah Kapuk II yang akan melakukan reklamasi dan membuat kota di tepian lautan yang disebut sebagai kota baru di pantai utara Tangerang. Dan hal itu ditandai dengan aksi simbolis berupa penyegelan proyek Pantai Indah Kapuk II yang berlangsung hari Sabtu tanggal 1 Januari 2025. Itu hari kemarin ya. Tetapi yang perlu kita waspadai dari peristiwa kemarin itu, tampak sekali bahwa Pantai Indah Kapuk ini menggunakan berbagai cara agar tetap proyek-proyek mereka bisa aman di situ, termasuk dengan mengadu domba antara warga dengan preman bayaran. Yang lebih mengkhawatirkan lagi itu terlihat bahwa mereka juga mencoba membenturkan ormas seperti Nahdlatul Ulama dengan ex-HTI, ya, Hizbut Tahrir Indonesia. Dan itu kan mereka menyebutnya bahwa simbol kehadiran HTI di sana itu dengan hadirnya pengacara Ahmad Khosinuddin. Saya kira ini kan bahaya sekali ya kalau kemudian rakyat dibenturkan, kemudian antar ormas juga dibenturkan. Ini mudah-mudahan saja ini terutama warga Nahdliyin itu tidak terpancing dan kemudian bisa menempatkan secara proporsional kasus yang terjadi di pantai utara Tangerang itu. Benar ada beberapa aktivis dari Nahdlatul Ulama, bahkan termasuk figur seperti mantan ketua PBNU Said Agil Syirat yang dia hadir di sana menyatakan dukungannya terhadap proyek Pantai Indah Kapuk II ini. Juga ada beberapa orang yang saya nggak tahu tiba-tiba muncul dengan nama Gus-Gus itu yang kemudian juga menjadi pembela dari Pantai Indah Kapuk II. Ya, dan mereka ini yang memang kemudian dalam berbagai forum di televisi misalnya selalu mewakili dan merepresentasikan sebagai pendukung dari proyek Pantai Indah Kapuk II. Oke lah, kalau itu pilihan-pilihan personal, mestinya nggak harus dibawa-bawa ke persoalan organisasi. Begitu juga halnya kehadiran Khosinuddin. Katakanlah Khosinuddin ini benar dia adalah mantan atau ex-aktivis HTI. Toh HTI kan sudah secara resmi dibubarkan oleh pemerintah gitu. Tetapi kan mereka sebagai warga negara, apalagi orang seperti Khosinuddin itu adalah seorang pengacara, dan kemudian dia itu tentu saja pengacaranya bukan pengacara yang sekedar profesional mendapatkan bayaran, tapi dia adalah pengacara pejuang atau pengacara aktivis gitu. Wajar kalau dia kemudian ketika melihat kezoliman di kawasan Tangerang, dia turun bela diri. Bukan berarti kemudian HTI-nya menyusup, karena saya tidak melihat banyak ex-aktivis HTI yang ikut membantu di Tangerang ini. Mungkin ada beberapa orang, tapi yang menonjol figurnya adalah Ahmad Khosinuddin. Mengapa saya mengkhawatirkan soal ini? Karena satu kan rakyat di sana itu sudah menderita sebenarnya dengan penggusuran-penggusuran yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group yang membayar murah lahan-lahan mereka, lahan-lahan persawahan produktif, kemudian mereka empang-empang atau tambak mereka yang produktif dibayar dengan murah. Dan kemudian ketika mereka ini sekarang menuntut haknya, kok kemudian malah dihadap-hadapkan dengan preman bayaran.
Nah, dari sini aja kan kita melihat bahwa bagaimana ini kalau kehadiran dari aparat kepolisian misalnya tidak segera mereka mencegah, itu bisa terjadi bentrokan antara warga dengan preman bayaran, dan yang lebih berbahaya kalau kemudian ini menimbulkan bentrokan, memunculkan kerusuhan rasial, kan jangan sampai terjadi. Tidak boleh di-framing bahwa warga yang menuntut hak mereka karena tanahnya diambil ke pengembang kemudian itu dibenturkan antar masyarakat. Dan karena ini dampaknya juga berbahaya. Kemudian kalau menuju misalnya kerusuhan rasial dan sebagainya karena kebetulan pengembangnya kebetulan dari etnis Cina, kan itu juga berbahaya. Karena banyak juga sebenarnya korban dari Pantai Indah Kapuk II itu atau Agung Sedayu Group itu juga berasal dari etnis Cina. Jadi yang begini nggak boleh di generalisir dan kemudian membuat berhadapan-hadapan seolah etnis Cina berhadapan dengan warga. Bahwa ada kekhawatiran di sana itu nanti akan jadi pemukiman eksklusif dan kemudian yang menghuni itu adalah etnis Cina yang berasal bukan dari Indonesia, itu yang sebenarnya jadi persoalan. Karena kalau katakanlah itu kemudian yang menjadi penghuni di sana adalah etnis Cina yang berasal dari Cina daratan sana dan kemudian mereka membawa kepentingan Cina daratan ke Indonesia, nah itu yang tidak boleh. Jadi yang begini-begini saya kira harus dipilah-pilah karena toh kalau kita ngomongin soal etnis itu kemarin dalam berbagai aksinya itu ada namanya Antoni Budiawan, ini sahabat saya kebetulan juga di etnis Cina. Nah, kan nggak bisa di generalisir, itu ada mereka-mereka yang dari etnis Cina yang tetap juga berpihak kepada warga di Banten, ada bahkan juga yang menjadi korban karena proyek dari Agung Sedayu Group, tapi juga ada pengusahanya memang berasal dari situ. Jadi ini yang kita mesti mulai pilah-pilah dan hati-hati membangun narasi di media sosial supaya jangan sampai terjadi konflik sosial semacam itu. Begitu juga halnya dengan Hosinuddin, ya. Ini Hosinuddin sejak awal kan dia memang selalu bersama dengan para aktivis, para kelompok koalisi masyarakat sipil yang berpihak dan mendukung rakyat di kawasan Pantai Utara Tangerang ini. Dan karena itu ketika Hosinuddin datang ke sana dalam kapasitas itu dia sebagai seorang aktivis dan juga seorang pengacara. Nggak mau ya? Ada apa? Main aja sana. Di situ memang Hosinuddin juga itu dihadang oleh preman bayaran. Sementara warga tentu menyambut dia sebagai sebagai hero karena dia membela kepentingan rakyat di situ. Nah, tapi maksud saya yang lebih berbahaya sekali ini narasi yang kemudian saya lihat di akun Twitternya Mu'anas Alaidit ini, pengacara dari Pantai Indah Kapuk II, yang dia membuat narasi bahwa ini HTI sedang menyelusup ke sana, ya, ke warga yang sekarang menuntut lahan yang digusur oleh Pantai Indah Kapuk II, dan kemudian juga membawa nama NU. Sejauh ini kan kalau kita amati juga tidak, NU secara organisatoris juga tidak terlibat dalam kasus menjadi backing dari Pantai Indah Kapuk II. Sekali lagi saya sebut ada nama seperti Kiai Said Agil Sirat yang pernah menjadi ketua PBNU, ada siapa namanya Gus Said, siapa namanya saya lupa, ada namanya seperti Rofi'i dan sebagainya yang selalu tampil menjadi juru bicara dari Pantai Indah Kapuk II. Mereka-mereka ini lebih merupakan representasi dari perorangan yang kita tidak tahu apa motivasinya sehingga kemudian mereka mendukung Pantai Indah Kapuk II, walaupun nggak salah kalau kemudian banyak netizen yang mencurigai tentu ada motif ekonomi di balik sikap mereka membela Pantai Indah Kapuk II. Saya kira ini pemerintah mesti hati-hati dalam soal ini, mesti bisa melihat dengan jernih. Karena ini kalau Banten ini kan bagaimanapun juga ini daerah perlawanan, ya, sejak zaman Belanda gitu. Kalau toh mereka selama ini diam saja, itu kan bisa menjadi semacam bara yang setiap saat bisa meledak kalau tidak ditangani dengan cara yang proporsional. Saya kira ini harus sejak awal harus kita pilah, jangan sampai kemudian kasus-kasus serupa ini, karena sangat mungkin hal semacam ini terulang lagi ketika kemudian tidak ada penyelesaian yang bisa memuaskan warga yang selama ini mereka merasa tertindas karena keterlibatan aparat, keterlibatan dari aparat desa, pemerintahan desa dan sebagainya membackup pengusaha itu. Termasuk juga misalnya keterlibatan abdesi, jelas-jelas berpihak kepada pengembang bukannya berpihak pada rakyat. Ini juga satu anomali yang menurut saya ini bisa jadi tanda-tanda kalau Pak Prabowo kemarin menyatakan bahwa sebuah negara gagal itu karena ketika TNI dan polisinya itu juga gagal. Dalam kasus ini aparat desa, aparat pemerintah daerah, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang dan serta aparat di Provinsi Banten
juga aparat-aparat penegak hukum di lingkungan sana itu juga gagal. Jadi ini berbahaya dan ini akan jadi cermin bahwa negara itu betul-betul seperti dikhawatirkan oleh Pak Prabowo menjadi negara yang gagal.